Selamat pagi kawan-kawan yang tercinta. Truk mania. Truk mania. Jadi hari ini aku bersama supir dari Seribu Dolok, Sumatera Utara guys ya. Dia khusus membawa barang-barang bawa mesin, Alat berat yang kecil lah. alat berat yang kecil katanya. Tapi kadang-kadang juga abang ini, aku panggil abang karena dia lahir pas aku Masih lahir. dibikin. Ya, aku dibikin dia lahir ya. Jadi kadang dia bawa ini juga ya, barang-barang yang lain juga. Tapi spesial inilah barang-barang pembangunan bawa mesin. Ya gimana keseruan kita ikuti terus di Batui. Bacot santuy. Kita akan dengar bacot-bacot abang ini. Kisah perjalanannya apakah seboring kami? Jadi berapa lama kira-kira perjalanan bang ke tempat tujuan biasanya? Biasanya kita beda-beda sih. Untuk hari ini kita jalan kurang lebih 1 jam 15 menit kita nyampe di pelanggan pertama. Di situ kita bakalan jemput barang-barang untuk diantar ke pelanggannya mereka. Seperti itu. Apa itu barang-barangnya ya? Ada forklift, ada excavator, ada barang-barang seperti itulah, material bangunan. Jadi macam-macam lah. Pokoknya seru lah, ikutin terus lah. Iya, halo Bet. William. Hah? William. Oh? Lu? Lagi Lu bilang ikut? mau belajar lagi katanya Bet. Oh ini belajar bawa solo dia katanya. Oh alah. Enggak. Enak lah. Udah lupa bawa mesinnya. Diulangi lagi. Enggak, dia libur jadi mau bikin konten, Bet. Oh alah anjay, bikin kontennya kerja guys. Besok-besok katanya sama kamu, Bet. Keren. Boleh lah. Boleh lah bang. Kalau nginap enggak lah Bet. Tapi kalau nginep enggak. Kalau 12 jam enggak lah Bet. Enggak, aku kan ini jarang nginep sih. Yang 6 jam bisa lah, jalan yang 12 jam. 5 sampai 6 jam aja katanya, Bet. Ada. Nggak ada itu di kamus tuh. 11 jam. 5 sampai 6 jam dan dikasih nulis passion gitu. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di pelanggan pertama. Kayaknya buat pelanggan ini bang, per meter. Ya, per meter pertama. Di sini kita bakal jemputlah barang-barang orang ini untuk dibawa ke lokasi konstruksi. Oh, di sini. Dulu kayaknya di sana ya kan? Ramponya sedang dituruni guys, supaya bisa memuat barang. Aku dalam dulu ya. Yuk, Corporatan. Jadi Bang Doni sedang mempersiapkan ini ya, peralatan guys. Dia mau minta turnya, dia mau minta kemana hari ini, dan itu diambil di dalam perusahaan ini guys ya, di Bols. Ini dia, tapi ini boltnya nggak terlalu besar guys.
maksudnya kecil, apanya, alat-alatnya kecil ya. Ya kita nggak ikuti ke dalam karena datang suits. Tau lah Jerman ya, datang suits, semua datang suits. Karena turnya panjang, videonya mungkin akan dibagi hari ini 12 jam abang ini kerja. Wah, sekali guys, malas. Ya aku bagi-bagilah videonya supaya nggak membosankan, dan mungkin ada beberapa mesin yang berbeda. Kita akan tunjukkan lah gimana cara bongkar muat mesin mesin-mesin pembangunan ya, bau mesin ya kami bilang ya. Ikuti terus guys ya. Oke. Jadi Bang Doni hari ini kerja khusus untuk ini, penyewa balls. Jadi kita ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan kami. Ini ya perusahaan yang menyewakan alat-alat berat, itu ada HKL, Loksam, Bol sama Zeppelin. Nah untuk saat ini supir kita Bang Doni yang dari Seribu Dolok ini, dia bekerja khusus dengan Bols untuk hari ini. Nah biasanya tur dari Bols ini panjang-panjang kali guys. Ya guys ya. Jadi Bang Don sedang mengambil peralatan. Nah, sedang mengambil guys. Amsat bol. Sorry bang ya, bukan udah berubah tuh bang ya. Banyak hari ini. Banyak. Bukan banyak sih, tapi banyak yang itu yang Thailand. perintilan itu nanti. Banyak kali barangnya guys mau dibawa hari ini. Parah. Aku pun malas. Nah, di sebelah sana ada juga ini guys, sedang meladan juga. Jadi semua di sini harus sendiri ngerjain ya guys, ya nggak ada kene, jadi aku nggak bantuin. Biar aja dia bekerja sendiri, karena kita nggak digaji guys, menolong dia. Biarkan abang ini berkarya dan berpikir. Jadi beginilah keseharian Bang Doni ya, supir Bang Doni, beginilah kesehariannya. Mengingatkanku padaku Pak Azubi guys ya. Sebenarnya Bang ini juniorku sebenarnya guys. Bang Masir, tiap hari pancok gini.
Wah, sekali. Dale. Wah, luas, luas. Kita cek lagi. Asik. Kita ke Pungstad hari ini guys ya. Sorry guys, mungkin abang ini nggak bisa terdengar suaranya karena aku pakai ini ya, dan dia mengganggu aku rasa pakai mikrofon untuk dalam pekerjaannya bis, karena dia bawa besi-besi lah, bisa terantuk pecah ya kan. Dan ini barang aku miskin guys, aku nggak punya uang untuk beli lagi, jadi mengertilah kalian wahai para teman-teman yang budiman. Aduh. Ya, kita lihatlah bagaimana pekerjaan abang ini. Ada 5 kuda kata dia, 5 barang yang harus diantar, walaupun bukan 5 barang tempatnya, tapi 5 baus tele, dan itu barangnya banyak katanya guys ya, Thailandnya. Agak nyesal juga aku ikut guys, panjang kali turnya katanya, 12 jam. Wow. Jadi kalau ada yang pernah bilang di Jerman itu kerja cuma 30 jam 1 minggu katanya, atau 25 jam 1 minggu katanya gitu, itu bullshit guys ya, itu nggak benar. Mungkin itu kerja sebagai pegawai negeri kali. Kalau kita yang pekerja-pekerja kasar ini, pekerja Indonesia ini, itu enggak ya guys ya. 11-12 jam itu untuk kami lah, terutama supir, itu hal yang biasa. Apalagi untuk ini ya, pekerjaan bawa mesin ini, itu hal yang sangat-sangat biasa lah yang dialami bang ini. Tapi jangan sepele guys ya, gaji abang ini banyak kali. Ngecek lagi guys ya. Nah, sebelum berangkat tetap harus diperhatikan, dicek lagi maksudku ininya ya, gadung si serungnya, supaya aman, nggak jatuh, nggak hancur, karena itu costed gel, dan itu biasanya dibayar oleh, sebagian dibayar oleh supir sendiri karena supir tidak memperhatikan ininya guys, pekerjaannya. Ada kamera lupa. Wis, ya, ada blitz. Ternyata bang ini pakai aplikasi blitz juga guys ya, sama kayak kami. Itu yang pakai aplikasi blitz ini biasanya supir-supir nakal lah dibilang. Kenapa bilang nakal? Karena mereka melanggar aturan kerjanya guys. Mereka mau cepat di mana apalagi di kota kan cuma 50 km per jam, di Landstraße cuma bisa 60 km per jam. Nah, kita kan mau main cepat guys ya, supaya cepat pulang dan supaya terkerjakan lah semuanya itu. Dipakailah aplikasi Blitz supaya bisa sap. Wah, Satset lah. satset kayak itu moto Ganjar ya, satset. Iya, satset. Nah, satset ya, satset tupas tuntas. Nah, nggak tahu sih, nggak tahu aku jelasnya nggak. Nah, itu gitu guys. Ini kota Offenbach. Pas upload aku langsung ada yang bilang ini, wah,
Video yang kutunggu-tunggu akhirnya upload juga bang katanya. Asik boy. Termotivasi ya video ini. Ditunggu-tunggu ya. Tunggu katanya videoku. Sekali seminggu tayang. Anjay. Ini bagi-bagi berapa kita nih? Bagi-bagi katanya. Penonton cuma 100 orang juga. Tapi nggak apa-apa guys ya. Kita fokus di mutu. Kita fokus di edukasi, tidak mencari uang lah fokus kita. Tapi gimana mengedukasi pemikiran orang-orang Indonesia, terutama supir-supir di Indonesia, supaya gas B1-nya datang ke Jerman atau kemana lah, ke Eropa. Karena di sini manusia dihargai guys ya. Meskipun kita imigran, kita pendatang, kita hina lah dibilang di sini, tetap kita dihargai guys ya. Tenaga kita itu dibutuhkan untuk menyokong perekonomian di negara ini tentunya. Proses semua negara lah. Indonesia kayak supir itu dianggap pekerjaan yang ini ya. Apa itu? Ngapain sama supir katanya pula. Enggak ini guys. Enggak menantu idaman. Di Indonesia itu menantu idaman PNS. Polisi yang berseragam ya. TNI ya wajar lah karena mereka dapatkan tunjangan yang sampai pensiun lah, sampai tua ya wajar. Akhirnya menjadi menantu idaman. Kalau di sini semua orang dapat pensiunan dan tunjangan guys ya. Jadi semua menantu idaman. Nah, begitu guys. Jadi yang belum menikah jangan nggak usah minder. Ya, benar. Dengar kata bang ini. Nach 800 Metern bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Listrik ya, pengecasan listrik untuk truk yang sudah pakai listrik. Di sini bisa dicas juga, diladen listriknya ya. Cuma ada beberapa lah di Jerman ini. Mereka bangun investasi untuk truk-truk listrik, jadi bisa. Jadi kalau truk listrik itu lewatnya dari sini, sekalian ngecas. Nanti antenanya dibuka, dia ngecas guys. Itu guys ya. Ini hal baru juga sih di Jerman ini guys. Panggilan alam guys. Jadi kita istirahat dulu guys ya. Bang Doni supirnya ada panggilan alam. Kalau alam memanggil kita nggak bisa nolak karena bahaya, ada bencana nanti. Jadi harus dituruti guys ya. Kita sedang di parkiran ini. Tapi abang ini berak bukan di pinggir-pinggir pakai tisu guys ya, dia bayar toilet karena mungkin kalau malam-malam dia berak di pinggir-pinggir, kita nggak tahu karena aku menemukan ada tisu toilet di sini. Ya. Tapi Kau di sini, Bin? iya, sini aja aku bang. Aku jaga pun ini. Tapi mungkin dia butuh 15 menit kali. Gimana perasaannya pas berak tadi bang? Woi. Mantap, Bre. Jadi abang ini makan pedas kemarin katanya. Jadi dia tetap memakan makanan Indonesia guys ya. Jadi meskipun kita di luar negeri, kita nggak usah takut nggak memakan makanan Indonesia guys ya. Bumbunya masih ada dijual di sini. Toko-toko Asia tentunya. Tapi harus masak sendiri. Kalau jumpa warung bakso di sini mungkin nggak ada. Jumpa warung soto atau nasi padang ya pasti nggak ada. Tapi harus buat sendiri guys ya. Itu ya. Kalau mau berangkat ke sini, latih juga lah skill masak guys ya. Biar kita pun bisa makan sama-sama. Penting lah. Oke. Kita berangkat, kita lanjutkan perjalanan setelah menunggu abang ini berak tentunya.
Biar ada cebok. Nggak tahu kita dia cebok atau enggak. Tapi aku yakin abang ini cebok pakai tisu, guys ya, nggak pakai air. Inilah dia bawa setelnya guys. Ini bawa setel ini harus hati-hati juga, ini kayak tantangan dari yang antar-gantar bawa mesin lah, jalannya agak parah lah dibilang jalannya, dan harus hati-hati apalagi jalannya becek tanah, bisa selepet nih. Dari mana bang? Ya, dia turun dulu ya. Cek dulu tanah. Morgen, Firma Böls hier. Erwarten Sie einen Radlader in Funkstadt? Ja, Robert Bosch Straße 18. Okay, weil ist keiner. Genau, das ist eine Großhalle, wird neu gebaut oder wird umgebaut. Da sind 4 Container hier, Baucontainer. Alles klar, danke. Tschüss. Nah, kalau supir bawa mesin ini kita harus setidaknya lancar lah bahasa Jerman, karena kita harus menelepon kunde guys ya. Karena tempatnya kita nggak tahu guys, di mana harus uploaden. Biasanya yang ngerjakan bangun-bangunan gini guys, bawa stile gini itu banyak perusahaan ya, dan kita nggak tahu siapa yang memesan kita. Itu jadi diperlukanlah bahasa Jerman yang baik, minimal inilah yang bagus lah, Bisa dimengerti lah. bisa dimengerti, karena kita nanya alamat di mana, siapa yang akan datang dan menjemput gitu guys ya. Nah jadi kalau cuma senyum aja nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya perlu B1 gitu loh. Ya makanya perlu W1, itu penting guys ya. Kecuali mau jadi supir Lebensmittel lah, Lebensmittel senyum aja guys. udah selesai itu. Karena supir-supir Lebensmittel ini banyak Ausländer guys ya, yang Polandia, Rumania, yang sama sekali nggak ngerti bahasa Jerman guys ya, banyak yang kutemukan. Tapi supir bawa mesin keran yang perlu mencari alamat itu perlulah bahasa Jerman. Kalau nggak lama kerjaan. Kayak gini nih, ini tempat besar. Kita nggak tahu siapa yang harus kita hubungi, kita nggak tahu harus siapa yang kita tanya, karena orang-orang yang kita tanya pun mereka nggak tahu dan tak peduli guys ya. Jadi katanya kita cuma nuruni aja dan ninggalkan kuncinya di Olmestab aja guys ya. Itu hal yang biasa memang di sini, karena mereka nggak ada waktu untuk uploaden. Ya uploaden guys, uploaden. Ini bagian terseru guys ya, bagian terseru di kerjaan ini, uploaden dan einladen. Hebat abang ini bah, gak ketawa dia guys, ku video kan. Aku aja ketawa sendiri. Kayaknya apa kata bang ini aktor guys ya, dalam kehidupan. Aktor dalam kehidupan. Dunia ini penuh panggung sandiwara guys, jadi kita harus jadi aktor juga. Sama seperti ladan tadi guys ya, abang ini ladan kencang juga. Itu sudah kebiasaan lah.
Asik. Bentar. Asik. Nah, sebelum ditinggalkan, kita harus foto guys ya. Jadi kalau ada kerusakan yang tidak kita timbulkan, ada buktinya. Jadi jangan asal tinggalkan tanpa foto. Bisa aja mereka merusaki, atau orang bisa nabrak tapi melarikan diri. Jadi nggak ada bukti. Makanya kalau ditinggalkan kasih bukti, kasih foto bahwa beginilah kita tinggalkan tanpa kerusakan apa-apa. Dan kita fotonya dari berbagai sisi guys ya, berbagai sisi kalau bisa. Nah, kunci ditinggalkan di all messed up. Asik. Aku keluar bisa kau lihat ini. Ya, bisa. Jadi karena jalannya agak sempit dan mentok ya, jelek, aku lihat abangin supaya scissor height ya. Supaya scissor height artinya karena di luar juga jalan raya, jadi aku sebagai siserung posten, istilahnya siserung posten ya. Kalau kita melihat dari luar guys. Sekarang stop. Bentar. Mundur. Ya kita dikasih lewat guys. Yup, bagus. Mari, harus cepat guys ya. Kabur. Yuk, truk di sana ngasih kita lewat. Dia baik. Jadi sesama truk itu, truk driver harus saling tolong menolong guys ya, harus saling tolong menolong. Dia mau kesini bang. Yuk. Satu tur sudah selesai, kita menuju tur berikutnya. Tur berikutnya guys ya, tapi sekarang penjemputan barang. Kita menjemput barang yang sudah dipakai dan kita kembalikan ke tempatnya guys ya. Oh enggak, Will. Oh enggak? Dari filial yang ini dia. Oh dari filial ke filial ya? Dari Darmstadt ke bawah sekali lagi. Filial Darmstadt. Oh salah, sorry guys. Hari ini semua pengantaran, tidak ada penjemputan. Nah kalau pengantaran itu harus main cepat guys ya. Kalau penjemputan bisa santai. Karena mereka mau pakai itu barang meskipun sebenarnya nggak dipakainya. Dia lah kayak tadi, nggak dipakai. Tapi Jerman ini harus lebay guys ya, dikit ya, supaya cak-cak. Nah, video selanjutnya tonton karena terlalu panjang untuk merekam semuanya guys ya. Nah ini sampai di sini dulu video hari ini. Satu filial aja dulu. Nanti kita take filial berikutnya guys ya. 200 Meter. Bukan filial ya, Kunde. Filial itu ini guys ya. Neto. Cabang. Cabang ya. Filial itu dia cabang. Cabang. Filial itu cabang guys. Oh ya benar sih, filial lah, filial Darmstadt. Ya, filial. Tetap filial. Iya. Sini ada Burger King guys ya. Penting yang